Rekam di. Oke, sip ya. Jadi saya ulangi ya, Bapak Ibu, kita sudah membahas ya untuk hari ini sampai ke kata keterangan adverb ya. Adverb ini adalah kata keterangan waktu ya. Di antaranya kita membahas tadi ada today ya, today itu adalah hari ini, tomorrow itu adalah besok, yesterday itu adalah kemarin, the day before yesterday itu adalah kemarin dulu, kemudian the day after tomorrow itu adalah lusa, just now, baru saja. Last week itu adalah minggu lalu. Dan last month itu adalah bulan lalu. Selanjutnya, yang menjadi juga keterangan waktu itu adalah days. Days ago itu adalah hari lalu. Months ago itu adalah bulan lalu. Years ago itu adalah tahun lalu. Ya, Bapak Ibu. Di samping kata keterangan tempat dan waktu, terdapat pula kata keterangan yang berasal dari kata sifat sesungguhnya. Ya, dengan kata lain, kata sifat dapat juga dijadikan sebagai kata keterangan nantinya. Jadi, kata sifat diletakkan sebelum kata benda, dan kata keterangan yang berasal dari kata sifat itu terletak setelah kata kerja. Kalau kita lihat contohnya, ya kurang lebih seperti yang sudah saya tuliskan di bawah ini ya. Contohnya, he is a good boy, ya. Jadi kalau dalam bahasa kesehariannya adalah ia adalah seseorang anak yang baik. Sesungguhnya itu adalah kata sifat sesungguhnya. Kemudian, he plays football well, ya. Ia bermain bola dengan baik, ya. Dia tidak lagi sifat tetapi sudah menjadi kata keterangan. Nah, jadi sudah berubah dia. Tadi kan he is a good boy. Jadi sifatnya yang baik. Tetapi ketika kita sudah menyatakan he plays football well, ya jadi yang baiknya adalah ketika dia bermain bolanya, maka dia menjadi kata keterangan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu jika ingin merubah kata sifat menjadi kata keterangan, dapat pula dilakukan dengan menambahkan akhiran li di belakangnya pada kata-kata yang ada ya pada akhir kata sifatnya. Namun tidak semuanya juga bisa ditambahkan dengan akhiran li. Jadi hanya kata-kata tertentu yang bisa. Contoh, angry. Angry itu adalah kata sifat. Ketika dia menjadi kata keterangan, dia menjadi angrily ya, dengan marah ya. Jadi keterangannya adalah dengan marah. Sifat tadi adalah pemarah ya. Bad. Bad itu adalah buruk. Tetapi ketika dia dirubah menjadi kata keterangan, tambah li di belakangnya, badly, menjadi dengan buruk. Dengan buruk itu adalah kata keterangan, ya. Careful, ya. Careful itu adalah hati-hati kata sifatnya. Ketika kita tambahkan li di belakangnya, dia menjadi carefully, ya. Hati-hati. Jadi dengan hati-hati. Jadi menjadi kata keterangan. Fluent juga seperti itu, menjadi fluently, ya. Menjadi lancar, ya. Fast, cepat, menjadi dengan cepat fast. Kalau fast tidak perlu menambahkan li, ya jadi tidak semuanya juga ditambahkan li. Good menjadi well kata keterangannya, jadi tidak lagi baik sebagai sifat tetapi dengan baik. Jadi menjadi kata keterangan, ya. Itu Bapak Ibu yang bisa ya kita pedomani ketika kita sudah dalam ujian ya atau ketika dalam kita berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian begitu juga Bapak Ibu, ada lagi verb itu atau kata kerja, di mana kata kerja itu menunjukkan atas terjadinya suatu pekerjaan, baik itu pada masa lalu, masa sekarang, ya, maupun di masa yang akan datang. Ya, dengan kata lain nanti kata kerja selalu berhubungan dengan bentuk-bentuk waktu. Oke, ya. Jadi sebelum kita mengetahui bentuk waktu di dalam kalimat, terlebih dahulu kita ketahui bahwa di dalam bahasa Inggris ya kata kerja dari segi bentuknya itu terbagi menjadi dua ya, yaitu yang pertama adalah kata kerja beraturan yang kita kenal dengan regular verb ya, dengan menambahkan ed di belakangnya ya pada bentuk kedua dan ketiga. Dan kata kerja tidak beraturan yang kita kenal dengan irregular verb ya, yang harus dihafalkan. Ini wajib ya. Sifatnya kita hafalkan. Kita tidak menambahkan ed, tetapi bentuknya berubah ya dari bentuk kedua menjadi bentuk ketiga. Kalau yang beraturan regular verb as ya, as ya. Jadi kita berubah menjadi bentuk kedua menjadi asked ya, dan juga asked sama ya, bentuk kedua dan bentuk ketiga. Begitu juga ya, kata kerja open ya, menjadi opened ya, dan juga opened ya, itu kata kedua dan ketiganya mirip ya. Itu juga dengan close.
close, ya, dan juga closed. Jadi kedua dan ketiganya itu bentuknya regular, ya, beraturan. Tetapi ketika dia tidak beraturan atau irregular verb, kita contohkan di sini. Kata kerja pertama take misalnya, dia menjadi took dan taken. Jadi langsung berubah, ya. Bentuk keduanya took, bentuk ketiganya itu adalah taken, ya. Dia langsung berubah. Begitu juga untuk kata kerja eat, ya, menjadi ate dan eaten, ya. Nah, jadi bentuk keduanya ate dan bentuk ketiganya eaten, ya. Begitu juga untuk kata kerja go, ya, maka bentuk keduanya menjadi went dan bentuk ketiganya menjadi gone. Nah, ini wajib Bapak Ibu hafalkan ini, ya. Wajib Bapak Ibu hafalkan. Jadi ketika kita misalnya ujian TOEFL, ya, atau ujian bahasa Inggris lah, di dalam mungkin Meet atau UTS nanti. Ketika ini disampaikan, dia berubah dari bentuk pertama, kedua, dan ketiganya itu wajib kita hafalkan. Seperti itu. Oke, nah itu kata kerja atau verb, ya. Kemudian ada lagi Bapak Ibu, kita mengenal kata kerja khusus, ya. Kata kerja khusus ini adalah kata kerja yang tidak membutuhkan imbuhan, ya. Tidak ada akhiran s di sana atau tidak ada is di sana, ya. Untuk he, she, dan it tidak perlu menambahkan adanya s atau s di sana, is, ya. Kata kerja khusus tersebut diantaranya adalah can, ya, dapat. Kita tak perlu menambahkan s atau is di sana. May, nah, itu kata kerjanya, ya, biarkan saja seperti itu. Must, ya, kemudian will, could, should, have. Semua kata kerja yang ada untuk kata-kata tujuh ini, itu kita tidak perlu menambahkan adanya akhiran s atau is di sana. Artinya apa? Setelah kata kerja khusus ini tidak dibenarkan untuk menggunakan to. Jadi ingat, jadi ada can, maka tidak boleh kita menggunakan to di sesudahnya. Dan tidak diperbolehkan menggunakan dua kata kerja khusus secara berdekatan atau dengan menggabungkan, ya. Nah, ini kesalahan-kesalahan mungkin yang sering. I will go itu nggak ada itu. I will to go itu nggak ada, ya. Yang benar itu adalah I will go. He will can go. Nah, itu nggak ada itu. Kita menggabung will dan can. Itu nggak boleh. Ya, atau will dengan to kita gabung. Itu nggak boleh. Ya, yang benar itu adalah I will go atau he will go. Jadi tidak boleh kita menambahkan to dan tidak boleh kita menambahkan can di sana. Karena di sana ada dua verb khusus yang ada di dalamnya. Nah, ini sering sekali, ya, kita komunikasi atau sering menulis, ya, kita gabungkan dua kata ini sehingga rancu, ya, di dalam pemaknaan di dalam bahasa Inggris. Kemudian Ibu-ibu, ya, apabila dalam suatu kalimat pernyataan yang menggunakan salah satu kata kerja khusus ini dan akan diubah menjadi kalimat tanya, maka hanya dengan memindahkan kata kerja khusus tersebut ke depan kalimat. Nah, jadi tidak seperti cara biasa, ya. Contoh, ya, we can do it, ya, we can do it, ya. Jadi dan menambahkan not setelah kata kerja khusus untuk kalimat sangkal, we can do it, ya. Can we do it, ya. Jadi can-nya dipindahkan ke depan, tidak menambahkan yang lain, tetap menggunakan we can do it saja. Jadi can we do it, ya. Apakah kita dapat melakukannya? Jadi kita tidak perlu menambahkan apa namanya interrogatif lain, ya, di dalam penggunaan kalimat we can do it. Dia cuma berubah menjadi can we do it, gitu. Begitu juga kalau penyangkal we cannot, ya, do it. Kita tidak dapat melakukannya. Maka dia langsung menjadi we can't do it, ya. Jadi ini kalimat sangkalnya sehingga penulisannya, ya, itu artinya sama dengan kalimat yang di atas. Sama saja dengan we cannot do it. Menjadi we can't do it. Artinya sama. Oke. Kemudian Bapak Ibu, yang keenam, ada do, kemudian ada does, dan ada did, ya. Kata do selain berarti mengerjakan atau melakukan, dia juga berfungsi sebagai penegas dan memperkuat, ya, suatu kalimat. Ya, contoh, I do my homework. Ya, jadi penegasnya adalah ada do-nya di sana. Saya mengerjakan tugas rumah saya. I love you.
Aku mencintaimu. Jadi penegasannya di sana adalah adanya bahasa apa I do love you. Ya, aku benar-benar sangat mencintaimu. Jadi ketika dia ditambahkan do atau nanti does ya sesuai dengan kalimat atau did, maka dia menjadi penegas. I do love you. Aku benar-benar sangat mencintaimu. Gitu. Kemudian Bapak Ibu, di samping itu, do, does, did juga berfungsi sebagai kata bantu, ya, khusus pada kata kerja verb, ya, dalam bentuk kalimat sangkal atau kalimat negatif, dan juga kepada kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Das digunakan bagi kata ganti orang ketiga, ya, yaitu das itu untuk he, das itu untuk she, dan das itu untuk it. Sedangkan do digunakan untuk ganti selain orang ketiga, yaitu contohnya adalah I, you, we, dan they, ya, yang menunjukkan atas terjadinya kejadian pada waktu yang sekarang dan did untuk past tense atau masa lampau. Sementara do dan does, kita lihat contohnya ada di bawah ini. I don't know about it. Nah, saya tidak mengetahuinya. Jadi dia dimulai dari do sebenarnya. I do not. Ya, biasanya kita hanya menyampaikan I don't know about it. Saya tidak mengetahuinya. She itu untuk does. She doesn't come. Dia tidak datang. Ya, itu untuk she. Kemudian did itu I didn't know. I didn't know. Ya, saya tidak tahu untuk kejadian yang lampau. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, jika ingin mengubah kalimat di atas menjadi kalimat tanya, maka dengan gampang kita tinggal meletakkan kata do, does, atau did itu di bagian depan. Contohnya, do I know about it? Apakah saya tahu hal itu? Does he come? Apakah dia datang? Don't I know about it? Bukankah saya tahu hal itu? Doesn't she come? Bukankah dia akan datang? Don't they go to school? Bukankah mereka pergi ke sekolah? Jadi tinggal kita menaruh ya, apakah dia nanti kalimat sangkal atau kalimat positif di bagian depan, sehingga kita sudah bisa menjadi kalimat tanya. Jadi nanti kalau seandainya nanti di soal, disediakan misalnya kalimatnya dari kalimat positif ada atau kalimat sangkal atau kalimat negatif, disuruh menjadi kalimat tanya, tinggal kita menaruh do, did, atau does itu di bagian depan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami. Kemudian Bapak Ibu nanti ya tadi walaupun sudah banyak juga kita lihat ada kependekan ya dari beberapa kalimat yang sudah kita sampaikan. Nah, di sini Bapak Ibu kita juga melihat ada contraction ya. Contraction itu adalah pemendekan ya, memindahkan. Oke. Masalah yang kadang membingungkan ya pada saat membaca atau mendengarkan dialog adalah gabungan ya dari dua kata yang dipendekkan atau yang disingkat. Kadang-kadang sulit dicerna karena kadang-kadang ya spelling orang itu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang tertera ya. Apalagi kalau Bapak Ibu ke Australia, spellingnya agak aneh ya. Nah, ini akan banyak dilakukan oleh orang nanti ya. I will itu bisa disingkat saja menjadi I'll. I'll. Jadi tolong diingat nanti I'll. You will itu disingkatnya you, ya. Atau nanti we will, tapi dia menjadi will saja. Tapi kadangkala ya pronunciation seseorang itu memang diikuti oleh bahasa ibunya atau mother tongue-nya. Ya, kalau di Australia agak sulit kita mendengar. Tapi kalau di Inggris betul itu enak kita untuk menyimak ya. Itu they'll ya, they will menjadi they'll. Tak d dibaca tapi sudah d ya kebanyakan orang they'll ya. He will itu he'll. She will menjadi she'll ya. It will menjadi it'll ya. Nah, jadi kalau di Englishnya dengar L-nya itu it'll ya. Tapi kalau di American apa Inggrisnya Amerika itu sulit kita mendengarnya ya. Kadang-kadang kacau gitu. Kemudian you're ya, you are. We are menjadi will ya. He is menjadi his ya. Jadi yang saya tuliskan di sini Bapak Ibu itu adalah cara membacanya ya, sesuai dengan kaidah English ya. Inggris ya, British. She is menjadi she,
I have menjadi I, ya. You have menjadi you, ya. Do not menjadi do, ya. Does not menjadi that, doesn't, ya. Tapi nggak kedengaran sebenarnya ya T-nya itu. Did not menjadi didn't, ya, didn't gitu. Is not menjadi isn't, ya, seperti itu. Jadi ini ya yang kita pelajari di grammar keempat, Bapak Ibu. Aplikasinya Bapak Ibu kita coba lihat ya kembali percakapan yang ada di lesson keempat ini ya. Ini sudah mengaplikasikan apa yang sudah kita bahas di grammar keempat. Mungkin barangkali saya juga sampaikan Bapak Ibu ya yang ada di activity di lesson keempat ini. Materialnya adalah expressing possibility and impossibility. Jadi di sini kita akan ini disampaikan. Jadi Bapak Ibu ada yang apa namanya expression ya expressing possibility dan impossibility itu maksudnya adalah sesuatu yang ya kita yakini itu akan bisa terjadi atau tidak bisa terjadi. Jadi kata-kata yang mungkin kita lakukan itu adalah is it possible to, ya apakah mungkin untuk gitu ya. Are there any possible of, ya. Can you? Jadi ini adalah kalimat-kalimat possibility. Will you be able to? Ya, nanti sambung dengan apa kemungkinan yang akan bisa terjadi. Ya, what are the kinds of? Ya, how likely this motorcycle in preparing? Ya, apakah mungkin motor ini diperbaiki? What will probably happen to? Ya, apakah ada kemungkinan ini akan bisa menjadi lebih baik seperti itu ya. Maka jawabannya adalah ketika ada pertanyaan interrogatif yang disampaikan orang ya kepada kita, maka jawabannya adalah kalau seandainya mungkin, maybe, perhaps ya, could be, there is a good possibility that, nah, apa ya sesuai dengan pertanyaan tadi. He'll most likely ya, there is apa ya percakapannya percent of possibility of gitu. Kalau seandainya yang kita dengarkan itu tidak akan mungkin terjadi, maka kita sampaikan impossible. Not a chance, ya. Tidak akan bisa berubah, ya. No way, ya. That's totally out of question, ya. There is no chain of apa gitu, ya. It's highly unlikely, ya. Jadi ini adalah jawaban untuk sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi, ya. Tidak akan mungkin terjadi. Maka Bapak Ibu kita praktekkan ya kata-kata possibility dan impossibility itu dalam suatu percakapan. Maka tolong dibaca dulu baik-baik Bapak Ibu. Ini percakapan. Apakah ini akan mungkin terjadi? Hi Mita, what are you doing? Ya, I'm saving my curtain which was torn by my cat, kata Mita. Apa yang menjadi permasalahan di sini? Come on, katanya. Don't do that. I would do that if I were you. Would it possible for you to offer a solution to my problem? Katanya. Oh yes, it's possible. Mungkin. Give it to me. I'll look after it well. Nah, jadi dia suruh sampaikan apa masalahnya. It is possible for you to come here again at 6 a.m. For example, ya, tomorrow morning to help me. It is possible, katanya. Jadi dia mengatakan hal ini mungkin saja. If early in the morning because my house is far from here. Jadi rumahnya dekat dengan sini. Jadi mungkin dia bisa membantu. Seperti itu. Jadi untuk berlatih kembali untuk mengungkapkan expression possible and impossibility ini, kita minta kepada Bu Olive pertama ya, Bu Olive, kemudian Pak Rizky Akbar, are you here? Mr. Ricky? Yes, Pak. Oke, Yes, Pak. oke. Kita berlatih kembali, Pak Rizky, untuk berarti untuk Anti saya minta Pak Rizky, kemudian untuk Mita, Bu Olive. Oke, Bu Olive? Ya, silakan Ya, Pak siap, Pak. Rizky. Ya, silakan Pak Rizky. Hi, Olive. What are you doing? I'm saving my carton, which was torn by my cat. Oh, God, it happened.
Because I looked it inside my house while I was not at home until evening. It's your fault. Haven't touched its animal. It needs freedom, doesn't it? I know, but you know, it's very naughty. I plan to send it away from my home. Come on, don't I do that. What's done though that if I were you? Would it be possible for you to offer solution to my problem? Yes, it's possible. Give it to me. I will look after it well. It is possible for you to come here again at 6 tomorrow morning to help me? It's it it is impossible if early in the morning because my house is far from here. Oke, bagus ya, bagus ya. Pak Rizky baru sekali ya saya suruh ini ya, tapi bagus Yeah. ya ininya, bagus Little I can share. pronunciation. Oke, bagus Pak Rizky. Jangan ini ya. Jadi saya mendengarkan langsung ya. Jadi ketika kita mendengarkan langsung ada pronunciation yang cukup bagus ya, yang Pak Rizky sampaikan. Oke, kita minta Bu Debi, kemudian Pak Nofri ya. Ini Pak Nofri ini udah jago ini ya. Pak Nofri, ayo. Ya, Pak. Pak Ready? Nofri sebagai Mita ya. Kemudian Oke. Bu Debi sebagai Anti. Silakan. Hi Mita, what Coba are you rubah, doing? rubah, rubah namanya Pak Nofri. Masa Mita Pak Nofri ya? Hai, Nofri. Ya. Hi Nofri, what are you doing? I'm sewing my curtain, which was torn by my cat How could that happen? because I locked it inside my house while I was not at home till evening. It's your fault. Even though it's an animal, it needs freedom, doesn't it? I know, but it's very naughty. I plan to send it away from my home. Come on, don't do that. I wouldn't do that if I were you. Would it possible for you to have a solution to my problem? Yes, it's possible. Give it to me. I'll look after it well. It is possible for you to come here again at 6 tomorrow morning to help me. It's impossible if early in the morning because my house is far from here. Oke ya, cukup bagus ya, Pak Nofri sama Bu Debi. Yang selanjutnya Pak Zulfahmi dan Pak Indra. Pak Zulfahmi dan Pak Indra. Pak Zulfahmi, can you hear me? Yes. Oke, Pak Zulfahmi sebagai Anti, kemudian Pak Indra sebagai Mita. Silakan. Hi, Indra. What are you doing? I'm saving my garden that was torn by my cat How could that happen? because I locked it inside my house while I was not at home until evening. It's your fault. Even though is an animal, it needs freedom, doesn't it? I know, but you know it's very naughty. I plan to send it away from my home. Come on, don't do that. Don't do that. I won't do that if I were you. Will it be possible for you to offer solution to my problem? Yes, it's yes, it is possible. Give it to me. I'll look after to you. It's possible for you to come here again six Ya, ya. tomorrow morning to help me. It
It is impossible. It is impossible if early in the morning because my house is far from here. Oke, ya, tetap semangat ya, Bapak-bapak ya, walaupun tidak bahasa kita ini ya, ya, memang agak patah-patah lidahnya ya, terdengar ya, tapi nggak apa-apa. Sekarang kesempatan selanjutnya, Ibu Fitri sama Pak Riko. Ayo, nih udah Pak Riko sama Bu Fitri. Mungkin Pak, Pak Riko mungkin lagi pertemuan Pak. Oh, iya, 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 boleh, boleh, silakan, silakan. Kita yang lain saja ya. Mungkin Pak saya sebagai Anggi, anti bisa bantu. Pak Anggi, Pak Anggi, Kami sebagai anti bisa bantu. bisa Bu Fitri sama Pak Riko. Pak Riko-nya di bawah Pak. Oke, udah, enggak. Kami di Pak, lantai. satu lagi Pak Anggi. Pak Anggi bisa, Pak Anggi? Bu Fitri sebagai, ya, silakan. Hi Nita, what are you doing? Pak Anggi sepertinya juga nggak terhubung ini. Halo, Pak Anggi? Halo, Mr. Anggi? Hi Mr. Anggi, what are you doing? Tuh. Bu Fitri menanya, what are you doing, Mr. Anggi? Oh, sepertinya Mr. Anggi tidak ini ya, tidak bisa digantikan sama Pak Nicholas? Pak Nicholas? Mr. Nicholas, are you here? Can you hear me? Oke. Oh, nyetir. Pak Nicholas nyetir ya. Oke, sip. Oke, kita minta yang lain. Okay, I'm here. Oke, you can, ya, please, Mita ya. Silakan. Mr. Roni, what are you doing? Hello. Ya, silakan. Yeah. Ya, silakan. With whom I'm speaking? With Hi whom, Mr. Mister? Roni, what are you doing? Hello. Ya, With whom I'm speaking? No. ya. You speak with Fitri. Oh, Fitri. Okay, Ya, yeah. Fitri. Oke, Fitri, Bu okay. Fitri. Yeah. Okay, next. Ulangi lagi. Repeat again. Mr. Roni, what are you doing? I'm concerned with what's done by my cat. Halo, jaringan Pak. Halo. Oke. Aman. Oke. Halo. Oke, sepertinya ada nih ya, ada gangguan jaringan ya di tempatnya Pak Nicholas. Oke, Pak Nicholas, cukup sepertinya untuk Bapak Ibu. Oke. Ya, cukup ya, sepertinya lagi di perjalanan Pak ini ya. Oke, Bapak Ibu, ini ya materi kita yang untuk yang keempat ya. Harapan saya nanti Bapak Ibu bisa mengulang-ulang kembali ya. Tadi saya juga telah merekam ya, tapi nanti semua rekaman tentang pembelajaran akan saya tayangkan lagi di grup kita. Yang terpenting Bapak Ibu ikuti semua proses ya. Di dalam perkuliahan saya lihat proses kita berjalan dengan sangat baik ya. Saya lihat perkuliahan kita berjalan dengan baik. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa tamat tepat waktu ya. Kita juga ini Bapak Ibu akan berproses untuk membuka S2 hukum ini Bapak Ibu. Jadi mungkin butuh juga sokongan moral dari Bapak Ibu ini untuk kita bisa membukanya. Itu salah satunya bentuknya adalah Bapak Ibu itu cepat tamat
cepat tamat tepat waktu. Amin. Kemudian juga nanti nilai Bapak Ibu juga tidak boleh ini ya, tamat Bapak Ibu itu harus di atas 3,21. Ini kita sudah wanti-wanti ini. Ya, jadi IPK minimal Bapak Ibu itu nanti di 3,21. Jadi tentu nanti itu ditentukan dari tes mid kita di besok ya, di minggu kelima kita akan UTS. Nanti silahkan bagaimana sistem UTS-nya nanti akan diterangkan oleh Bu Yanti ya. Tapi yang terpenting itu Bapak Ibu ikuti semua proses, kemudian UTS dan UASnya nanti nilainya bagus, kemudian tahapan selanjutnya juga tidak ada terkendala ya. Kalau tidak sudah seperti itu nanti untuk membuka S2 hukum kita insya Allah tidak akan berat ya. Karena memang kita di fakultas kita Bapak Ibu belum ada S2-nya. Kalau di fakultas lain sudah ada di UPN. Kemarin ya kita berbicara dengan pimpinan, dengan rektor. Itu salah satu yang akan dibuka secara cepat itu adalah hukum ini. Karena peminatan mahasiswanya di hukum ini cukup baik ya, cukup banyak. Kemudian juga salah satu peran Bapak Ibu ini, karena Bapak Ibu kan sudah bekerja. Untuk meningkatkan nilai akreditasi itu kan lulusan nanti Bapak Ibu. Jadi pekerjaan Bapak Ibu sudah bisa kita jadikan sebagai pendongkrak nilai akreditasi kita itu menjadi baik. Mungkin itu Bapak Ibu untuk pertemuan kita hari ini saya sudahi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Waalaikumsalam. mohon dipindahkan dulu hostnya, Pak. Ya, saya pindahkan ke Bu Olive aja ya. Oke, Pak. Boleh, Pak. Oke. Thank you, sir. Itu Bapak Josia tuh. Aku ya. Oh, Punya penyanyi dia kok di hotel deh. Bu Olive. Oke, sudah saya pindahkan ya. Saya izin untuk keluar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.